Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atri Wiraguna. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan chapter pertama atau dari bab pertama buku Raymond yang judul babnya yaitu Natural Language Processing atau NLP. Tujuannya untuk memberikan gambaran dasar apa itu NLP, contohnya, dan isu utama dari NLP. Pertama, kita perlu memahami definisi dari NLP itu sendiri. NLP atau Natural Language Processing adalah cabang dari Artificial Intelligence yang memiliki fokus pada komputer untuk memahami dan menganalisis dan menghasilkan bahasa manusia. Tujuan dari pengembangan NLP adalah memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer menggunakan bahasa manusia atau bahasa alami. Sebagai contoh dari NLP yang biasa kita gunakan sehari-hari, yaitu misalkan ChatGPT, Google Translate, Siri, dan chatbot lainnya yang bisa kalian gunakan. Selanjutnya, mengapa NLP dianggap penting? Pada dasarnya, komputer hanya bisa memahami angka dan kode. Paling simpelnya yaitu 0 dan 1 atau bilangan biner. Bukan bahasa layaknya seperti manusia kita berinteraksi. Masalahnya kalau manusia berkomunikasi menggunakan bahasa yang penuh makna, konteks, dan juga ada ambigu, komputer nggak bisa memahaminya. Karena itu, kita perlu mengembangkan teknologi yang disebut NLP sebagai jembatan antara manusia dan mesin atau komputer. Di dalam buku Raymond Lee, beliau memberikan contoh chatbot yang mampu menjawab pertanyaan layaknya seorang tutor yang berdiskusi dengan siswanya. Dan manfaat praktis dari NLP bagi kami atau kita mahasiswa yaitu identasi dokumen, asisten study, dan tooling penelitian. Selanjutnya ada NLP dan Artificial Intelligence. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, NLP adalah bagian dari Artificial Intelligence. NLP juga salah satu bidang penting dalam Artificial Intelligence. NLP tidak bekerja sendirian, tetapi berhubungan dengan berbagai bidang lainnya seperti machine learning, data mining, speech recognition, dan human-computer interaction. Karena itu, NLP disebut sebagai bidang multidisiplin yang menggabungkan ilmu komputer, linguistik, dan kecerdasan buatan. Jadi pada dasarnya, di dalam NLP itu ada yang dinamakan linguistik. Agar komputer bisa memahami bahasa manusia, NLP perlu memanfaatkan ilmu linguistik. Yang pertama ada semantik, studi bunyi atau relevansi yang membicarakan tentang suara. Yang kedua ada morfologi. Morfologi yang mempelajari pembentukan kata. Dan yang ketiga, sintak yang mempelajari susunan kalimat. Dan yang keempat ada semantik atau yang mempelajari makna. Dan yang terakhir ada pragmatik yang memahami makna berdasarkan konteksnya. Semakin tinggi tingkatannya, semakin
dalam pemahaman yang dibutuhkan komputer. Selanjutnya yaitu tantangan dalam pengembangan NLP, yaitu ambiguitas dalam bahasa. Salah satu tantangan terbesar NLP yaitu ambiguitas dan atau makna yang memiliki makna ganda. Contohnya misalkan satu kata memiliki arti dari berbagai bentuk tergantung konteksnya. Misalkan saja bisa ular, bisa kata bisa bermakna bisa ular, tapi juga bisa bermakna bisa dilakukan, bisa dimiliki, atau bisa diangkat, tergantung konteksnya. Kalimat juga bisa ditafsirkan dengan lebih dari satu cara. Ini yang menjadi tantangan dalam NLP, dan selain itu makna sebenarnya sering kali bergantung pada situasi atau konteks percakapan. Jadi, kalau dalam bahasa manusia, kita bisa memahami orang lain berdasarkan konteksnya, tapi komputer akan menjadi tantangan di dalam pengembangannya. Karena itu, memahami bahasa manusia jauh lebih sulit dibandingkan memproses data numerik yang biasanya. Selanjutnya ada evolusi NLP. Awalnya, perkembangan NLP ini mengalami beberapa tahap. Yang pertama dimulai dari mesin translation pada tahun 1950-an yang berfokus pada penerjemahan bahasa. Kemudian berkembang menjadi sistem berbasis aturan atau rule-based system. Selanjutnya muncul pendekatan statik atau dan machine learning. Selain ini, NLP memasuki area deep learning, pembelajaran dan large language model seperti ChatGPT yang mampu menghasilkan respon yang lebih alami dan kontekstual. Selanjutnya, komponen atau hal-hal yang utama yang dibutuhkan oleh NLP. NLP umumnya terbagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama adalah Natural Language Understanding atau NLU, yang bertugas untuk memahami input dari pengguna. Lalu yang kedua yaitu adalah Knowledge and Inferencing, yang digunakan untuk mencari informasi dan melakukan penalaran. Dan yang ketiga yaitu Natural Language Generation atau NLG, bertugas menghasilkan jawaban dalam bentuk bahasa manusia. Sederhananya, sistem menerima bahasa, memahami maknanya, pemrosesan informasi, lalu menghasilkan respon. Ada input, proses, dan output. Selanjutnya, contoh dari NLP. Sampai saat ini NLP digunakan di banyak bidang. Contohnya di machine learning seperti Google Translate, DeepL, dan sebagainya. Lalu ada information retrieval atau pencarian dokumen dan jawaban relevan dari koleksi besar. Tujuannya mesin pencarian atau mesin search engine yang biasa kita gunakan saat bahasanya menggoogling, mencari informasi yang kita inginkan. Lalu ada information extraction, digunakan untuk mengambil informasi penting dari sebuah dokumen. Jadi kita memasukkan dokumen, misalkan kita meminta untuk merangkumnya menjadi poin-poin pentingnya saja. Lalu ada sentimen analisis. Sentimen analisis ini untuk mengetahui opini atau emosi pengguna. Lalu yang terakhir contohnya ada chat and virtual assistant, di mana ini cukup populer
biasa digunakan orang-orang dan banyak teknologinya seperti Google Assistant, Siri, atau Alexa. Selanjutnya, kesimpulan yang kita dapatkan dari uh, presentasi saya kesempatan kali ini yaitu NLP memungkinkan menggabungkan konsep linguistik dan artificial intelligence. Salah satu tantangan dari utamanya adalah ambiguitas bahasa dan pemahaman konteks. Meskipun seperti demikian, perkembangan machine learning dan deep learning membuat NLP menjadi semakin canggih dan menjadi fondasi berbagai teknologi AI modern yang kita gunakan saat ini. Ya, demikian presentasi saya tentang chapter bab pertama dari buku Raymond. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.